Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian lihat, makin kesini metode dakwah semakin banyak dilakukan oleh ulama-ulama di Indonesia. Hal ini merupakan suatu hal yang baik bagi kita semua. Kenapa? Karena yang namanya dakwah itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Yang dimana ketika seorang muslim kok mencari ilmu dan mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, otomatis seseorang muslim tersebut ketika melihat sebuah kemungkaran dalam suatu tempat, mereka akan berusaha untuk mencegah atau membasmi kemungkaran tersebut. Ya, kita lihat dakwah. Ya, dakwah sendiri itu memiliki keeratan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang dimana seorang muslim yang mempunyai ilmu itu berperan penting dalam prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Karena seorang muslim yang menuntut ilmu atau mempunyai sebuah ilmu, mereka dituntut untuk mencegah dan juga kalau bisa itu untuk membasmi sebuah kemungkaran. Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125 bahwasanya dalam sebuah dakwah itu ada beberapa metode yang bisa kita terapkan. Yang pertama seperti dakwah dengan kebijaksanaan, dakwah dengan memberikan pelajaran yang baik, dan juga dakwah dengan berdiskusi yang baik. Dari ayat itu sudah menjelaskan bahwa yang namanya dakwah itu tidak sembarangan dilakukan. Karena yang namanya dakwah itu harus melihat yang namanya tempat dan kondisi. Seperti yang dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, hadatsana Abu Bakr bin Syaibah wa hadatsana Aqimun an Sufyan wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa hadatsana Muhammad bin Ja'far wa hadatsana Su'batu killahuma an Qais bin Muslim an Tariq Shihab wa hadha hadisu Abi Bakr wa qala awwalu man bada'a bil khutbati yawmal 'idi qabla as-salati Marwan faqala ilayhi faqala as-salatu qabla al-khutbati faqala qad turikama hunalika faqala Abu Sa'id amma hadha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Hadis tersebut diambil dari kitab Sahih Muslim karangan Imam Muslim, lebih tepatnya dalam bab tentang iman. Kandungan dari hadis Muslim nomor 49 tadi itu berfokus terhadap kata siapa untuk menentukan pilihan metode dakwah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi, falyughayyiru biyadihi, bahwa tingkatan untuk biyadihi atau menggunakan tangan itu tertuju untuk seorang pemimpin atau kepala negara atau kepala pemerintah, ataupun untuk orang tapi memiliki sebuah pengaruh yang besar dalam suatu masyarakat. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan falyughayyiru biyadihi atau perubahan dengan tangan. Yang kedua, falyughayyirhu bilisanihi, atau merubah dengan lisan. Dalam metode dakwah ini juga bukan sembarang orang yang bisa melakukannya, karena ada tanggung jawab yang dipegang oleh seseorang ketika melakukan metode dakwah ini, yaitu kita harus menjaga lisan kita agar tidak ada yang namanya unsur provokasi, atau sampai lebih-lebih malah lisan kita akan membawa sebuah kemungkaran yang lebih besar lagi. Itu malah akan merugikan semuanya. Maka hal yang digarisbawahi dalam metode dakwah ini, kita harus menjaga lisan kita agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah falyughayyirhu biqalbihi, maksudnya merubah dengan hati. Jadi metode dakwah ini dilakukan
ketika kita ingin menggunakan metode fardhu ghairu biyadihi wa bilisanihi, tetapi kita mendapatkan sebuah ancaman yang jika kita melakukan dakwah biyadihi au bilisanihi, kita akan malah sengsara atau kita akan terluka. Maka dalam metode dakwah ini kita dituntut untuk membenci sebuah kemungkaran dan menjauhi kemungkaran tersebut sesegera mungkin. Semua metode dakwah tadi itu tidak akan terlaksanakan jika kita tidak istiqomah dan sabar untuk menjalaninya. Maka dari itu peganglah dua kunci tadi untuk kita melaksanakan dakwah agar dakwah yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.